Angkatan 9 DKI Jakarta dengan Bapak Fasilitator Nama Sushan 1 dan pengajar praktik Bapak Pugu Pramudio akan menyampaikan tugas dari modul 2.3, yaitu demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching. Oke, jalan-jalan ke Rawarsari. Cakep. Jangan lupa utamakan ikan. Cakep. Inilah video dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Pak Dimas. Apa kabarnya hari ini Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Pak Dimas gimana kabarnya? Ya, saya alhamdulillah juga baik. Pak Iqbal, hari ini saya dengar Pak Iqbal akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak. Nah, jadi ini sebelum Pak Iqbal melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan masalah dengan pelaksanaan coaching nanti. Apakah boleh Pak Iqbal? Boleh Pak, tentu saja. Ya, jadi nanti kita saat melaksanakan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan menjawab sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee serta jawaban yang disampaikan oleh coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Iqbal sampaikan. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Boleh Pak. Ya, terkait pertanyaan yang pertama ini adalah kompetensi apa sih yang ingin Pak Iqbal kembangkan dalam proses coaching yang Pak Iqbal akan lakukan? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kedaerahan penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot Pak. Ya, jadi dari sangat banyak jawaban Pak Iqbal ada 3 gitu yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan. Nah, dari ketiga hal ini, yang lebih spesifik yang ingin Pak Iqbal kembangkan dalam proses coaching nanti itu yang mana ya? Yang ingin spesifiknya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching nanti. Oke, jadi dari 3 kompetensi, kemudian Pak Iqbal spesifik di 2 kompetensi itu, nah kira-kira indikator pencapaian dari coaching yang Pak Iqbal harapkan itu apa? Ya nanti Pak setelah proses coaching ini, saya ingin itu coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, serta menemukan solusi dan langkah-langkah untuk permasalahan yang akan dialami oleh coaching. Ya, jadi indikatornya dari 2 itu adalah bahwa coachingnya Pak Iqbal nanti itu berhasil menunjukkan hal apa yang harus dilakukan, serta sudah berhasil juga melaksanakan membuat rencana dari pelaksanaan rencana yang akan dibuat itu. Baik, Pak Iqbal, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti selamat melaksanakan proses coachingnya yang sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching ini nanti ada pasnya observasi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Iqbal ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Birma. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Iqbal gimana? Alhamdulillah baik hari ini. Oh iya Birma, kita hari ini katanya akan melaksanakan ini. Ya kan, kita tidak punya waktu lama kan, sekitar ya seperti 5 atau 10 menit ya. Oke, ada yang ingin mau bicarakan? Iya, di Pak Iqbal sebenarnya cuma mau sharing aja sih ya Pak. Ini terkait saya mengajar di kelas 7F Pak nih. Juga saya dapat jam pelajarannya di siang hari nih dengan kelas 7F. Dan saya istilahnya selama pembelajaran ini saya menemukan banyak anak yang belum fokus gitu loh Pak di pembelajaran saya. Oh, itu ada jadi kurang fokus nih. Kurang fokus. Pada saat saya. Iya. Oh, menurut gue apa nih kira-kira apa sih penyebabnya kurang fokus pada siang hari? Nah ini yang saya lihat sih, karena saya bandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya Pak ya. Ya. Ini karena mungkin karena udah jam siang ya Pak, seperti Bapak tahu sendiri kalau udah jam siang ini jamnya rawan banget nih Pak, ada yang ngantuk gitu ya, ada yang keletihan. Apalagi saya ini dapat jam 7 ini emang kondisi mereka mau pulang sekolah gitu yang udah siang banget. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah karena dia siang ngantuk, terus udah kenyang habis makan, istirahat yang kedua udah jadi fokus pembelajarannya berkurang. Ya sih betul, itu memang itu kadang-kadang kan. Terus solusinya itu apa untuk mengatasi anak-anak itu biar fokus pada saat saya?
itu dia yang saya sudah pikirkan beberapa pertemuan berjalan ini. Pak, saya mungkin inginnya nih di kelas ini, khusus kelas ini saya lebih banyak permainan atau ice breaking atau games gitu yang supaya meningkatkan minat mereka untuk fokus dalam pelajaran. Oh, itu ice breaking yang itu sangat benar sekali sih kalau menurut saya. Tapi bisa dijelaskan yang lebih detail ice breaking itu seperti apa? Yang bagaimana? Oke, mungkin saya istilahnya membuat media pembelajaran yang di dalamnya disisipkan kegiatan mereka tentang misalkan games, mainan, misalkan dengan penyanyi gitu ya, terus atau juga dengan media pembelajaran yang menarik juga. Kalau ice breakingnya sendiri sih mungkin sama ya dengan kelas-kelas lain, cuma mungkin itu kan lebih variasikan lagi Pak ice breakingnya. Oh, ya. Itu sebenarnya sih Bu, menurut Ibu dengan strategi seperti itu, skala berapa keberhasilannya? Yang sebelumnya ini kan saya emang sama dengan kelas lain, cuman saya masih di kelas ini nih saya melihat masih skala untuk mereka fokus dalam pembelajaran itu masih di skala 6 gitu ya Pak. Nah, dengan berharapnya saya menggunakan strategi ini sih saya berharap nih ada peningkatan gitu dari fokus dia pembelajaran kan skala 8 apa ya. Skala 8 itu Ibu Eko sangat jadi sekali ya, bagus sekali. Terus hal yang dilibatkan siapa aja? Untuk saat ini sih ya mungkin guru bahasa Inggris guru yang belajar bahasa Inggris juga ya Pak. Saya ingin minta masukan terus juga saran terkait adakah materi yang menarik bisa sesuai jam mengajarnya di jam rawat gitu ya. Terus juga saya ingin mencari belajar lagi nih referensi lain bagaimana nih supaya walaupun siang gitu ya, walaupun di jam yang udah sangat rawan ini saya tetap bisa membuat mereka semangat gitu kan belajar. Kalau sebut dengan PGMP, Ibu bisa berdiskusi ya Bu ya. Terus saya bisa menjalankan sih mungkin dengan melihat referensi dari PMM juga Bu ya. Terus kapan mulai dilaksanakan perencanaan? Karena ini emang sifatnya udah beberapa kali pertemuan, jadi saya bikinnya sih segera kita laksanakan ya Pak. Kalau pertemuan selanjutnya saya sih berharap udah mulai melaksanakan ini. Oh, semoga dengan apa yang Ibu sudah rencanakan ini berjalan dengan sukses kedepannya ya. Dan anak-anak juga fokus pada sehari dan bisa lebih semangat lagi dalam pelajaran Ibu. Oke, Baik Bang, tadi saya lihat sudah melaksanakan coaching ya? sudah Pak. Ya, jadi setelah saya juga mendampingi gitu ya, mengobservasi saat Pak Iqbal melaksanakan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang tentunya pengen saya tanyakan. Apakah boleh Pak Iqbal? Ya, jadi yang pertama adalah setelah selesai coaching tadi itu, apa saja yang sudah didapatkan oleh Pak Iqbal dari proses coaching terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Pak Iqbal tetapkan waktu wawancara sebelum coaching tadi. Jadi pada saat coaching Pak, saya sudah menggunakan alur kita yang untuk menanyakan tujuan serta melakukan identifikasi. Kemudian saya juga menanyakan Pak rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha Pak menggali potensi dari coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi secara keseluruhan Pak Iqbal bisa dibilang sudah berhasil ya melaksanakan coaching tadi dengan melakukan alur delta. Nah, setelah melaksanakan mengamati juga kegiatan coaching yang Pak Iqbal lakukan, itu ada beberapa catatan dari saya yang akan saya sampaikan. Jadi Pak Iqbal tadi itu berhasil melakukan proses coaching dengan alur delta yang sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi permasalahan, dan juga Pak Iqbal sudah mengarahkan ya menggali dari coaching bagaimana menemukan solusi bahkan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan membantu coaching mengatasi masalah dengan bertanggung jawab dan juga nanti dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Tadi saya juga mengamati Pak Iqbal sudah sangat fokus ya dalam proses coaching ini, di mana Pak Iqbal sudah mencapai kompetensi present atau keahlian penuh karena bisa mendengarkan dengan baik coaching Pak Iqbal dan juga bisa mengarahkan gitu ya.
dan juga pertanyaan-pertanyaan Pak Iqbal juga sudah berbobot dengan kata-kata kunci yang jelas gitu yang disampaikan kepada coaching. Nah, kira-kira nih ke depannya kompetensi apa lagi yang Pak Iqbal ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Pak Iqbal lakukan hari ini? Jadi yang ingin saya kembangkan saya ingin mempelajari tidak ada alur jadwal atau bagaimana pada saat proses coachingnya. Terus nanti ketika saya melakukan coaching saya bisa melakukan lebih baik lagi Pak. Ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya, sangat baik sekali Pak Iqbal ingin memahami lagi mengenai alur jadwal. Memang untuk memahaminya itu perlu dilakukan praktek-praktek coaching yang lebih banyak lagi. Ya ini bukan terkait pengalaman gitu ya, pengalaman tidak dipelajari di buku-buku teks, tapi pengalaman itu dilakukan. Dan itu yang menjadi modal yang penting juga karena merupakan pelaksanaan aksi dari teori-teori yang Pak Iqbal sudah pelajari seperti itu. Jadi ini memang sangat luar biasa sekali. Selamat setelah melakukan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Iqbal ke depannya semakin makin sukses dalam melaksanakan coaching, dan juga sudah terima kasih Pak Iqbal sudah mau kita sharing diskusi terkait tadi pelaksanaan proses coaching yang sudah Pak Iqbal lakukan. Oke, sekian itu saja untuk wawancara pasca presentasi tentang coaching ini ya Pak Iqbal ya. Oke. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam Bu Siti. Mana kabarnya Pak Dimas? Baik, alhamdulillah Bu. Hari ini Pak Dimas mau melaksanakan coaching. Iya Bu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Dimas sebelum melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh Bu. Jadi nanti pada saat Pak Dimas melakukan coaching, ya, coach dan coaching nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tentang atau belum, ya, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Dimas sampaikan. Ya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, ya, yaitu pemeriksaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak Dimas ya? Boleh. Nah, kompetensi apa ya yang ingin Pak Dimas kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu adalah kompetensi di coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke coach saya. Jadi kompetensi yang ingin Pak Dimas kembangkan adalah kompetensi ini ya, itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak Dimas, adakah kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Dimas kembangkan dalam proses coaching? Kalau saya sih dua sibuk dari hal itu, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan nanti yang saya pada coachingnya itu dua aspek itu yang akan menjadi saya lebih spesifik lagi. Jadi tadi yang ingin Pak Dimas kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira dari indikator tadi ya, dari tadi ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Dimas, indikator tercapaiannya itu apa ya? Nantinya setelah proses coaching itu saya ingin saya itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri gitu ya Bu ya, dan juga langkah-langkah aksi perencanaannya, aksi nyatanya untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Jadi indikator tercapaiannya tadi adalah bisa menentukan solusi dan langkah-langkah untuk permasalahan dari coaching Pak ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Pak Dimas ya.
selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya. Santai aja Pak Dimas nanti ya, mudah-mudahan yang lancar proses coaching selesai. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Dimas ya. Baik. Oke ya. Terima kasih Pak Dimas. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang Pak Dimas. Ya, gimana kabarnya Pak Iqbal? Baik Pak Dimas. Ya, alhamdulillah saya baik juga. Jadi hari ini kita akan melaksanakan, saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Iqbal gitu ya. Karena Pak Iqbal juga kemarin kelihatannya mencari saya, dia pengen diobrolkan gitu ya. Jadi kita langsung aja nih, kira-kira yang diobrolkan oleh Pak Iqbal itu apa sih? Jadi Pak, jadi di kelas jadi di kelas saya itu anak itu anak-anak saya jadi sedikit pada satu dan saya di bawah. Nah, kira-kira yang tadi basic ini bisa diceritakan seperti itu. Jadi dia itu anak-anak pada saat saya luluskan anak-anak ada yang itu ada yang berbicara, ada yang bermain seperti itu Pak. Jadi ini berarti terkait nilai apa seperti itu Disiplin. berdisiplin. Nah, kalau menurut Pak Iqbal sendiri, ukuran keberhasilan Pak Iqbal bisa membuat peserta disiplin seperti apa sih? Jadi anak itu bisa fokus ke pelajaran saya dan juga bisa memahami Pak pelajaran saya itu seperti apa itu Pak. Nah, tapi apakah ketika peserta dididik basic di pelajaran Pak Iqbal, apakah sangat terganggu sekali dengan tindakan yang terus-menerus dan Juga terdapat apalagi terusnya yang masing-masing yang sedang konsentrasi, tapi ada teman-temannya itu ngobrol asik sendiri, ya kan? Ada yang menembak, dan juga gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Pak Iqbal mengenai masalah itu sendiri gitu, masalah terkait kedisiplinan dan lebih spesifiknya peserta didik yang berisik saat proses pembelajaran. Jadi saya punya anak itu, jadi sebelum pada saat saya absen, saya akan membuat permainan anak-anak yang untuk fokus dalam belajar. Saat pembelajaran, permainan seperti apa bisa dispesifikkan lagi Pak Iqbal? Permainannya itu seperti bola tangga, Pak. Sambil bola tangga juga bisa permainan dengan menggunakan puzzle, Pak. Kalau saat ini kira-kira sudah di level berapa Pak Iqbal untuk usaha menekan dari disiplinan risiko tersebut? Kalau menurut saya sih udah level 6, Pak. Level 6. Ya. Selain itu ada strategi lain nggak sih Pak Iqbal? Selain tadi bikin mainan gitu ya, tentunya itu sangat menyenangkan sekali gitu ya, bagi peserta didik bisa lebih aktif. Ada hal yang lain nggak untuk yang lakukan? Saya itu ingin menggunakan strategi yang adalah itu menonton video pembelajaran kurang seperti apa tentang James Games gitu, tentang olahraga yang dilakukan Itu bagus sekali ya. Apalagi mungkin Pak Iqbal, kita tahu ya di Indonesia ini kan banyak permainan tradisional yang berkaitan dengan olahraga. Bisa jadi kan presentasi itu ya dimasukkan dalam proses pembelajaran Pak Iqbal. Pak Iqbal ini pelajarannya olahraga. Iya, Pak. Kalau saya yakin Pak pasti bisa Pak. Apalagi nanti kan pada saat teori itu kita itu akan melaksanakan praktik Pak. Jadi anak-anak melihat dulu videonya bagaimana. Ini jadi ide yang sangat luar biasa sekali Pak Iqbal ya, di pembinaan kita. Jadi nanti itu permasalahan yang Pak Iqbal dapat di kelas gitu ya, bisa diturunkan atau bahkan bisa dihilangkan. Kedisiplinan yang Pak Iqbal harapkan dan itu bisa tercapai. Lalu kira-kira nih kapan nih rencana dari aksi Pak Iqbal tersebut untuk menangani masalah kedisiplinan yang tadi? Saya rencananya sih akan melaksanakannya Senin depan Pak, karena saya akan mempersiapkan lebih
permainannya itu, videonya, terus alat-alatnya. Baca seperti ya. Nah, terus di yang lain di sekolah ada di sini Pak Iqbal dibaca dalam rencana Pak Iqbal itu. Mungkin ada Pak teman desain, teman satu yang di sekolah saya. Lihat dua ya Pak Rudi itu ya. Iya. Ya, jadi Pak Iqbal nanti gimana tuh sama Pak Rudi? Jadi kita berdua akan memberikan masukan satu sama lain yang jadikan menjadi kesimpulan tuh keberhasilan siswa itu dalam satu pelajaran ini. Oh, jadi nanti Pak Iqbal diskusi gitu ya dalam Iya. KPM gitu. Nah, banyak sekolah mungkin bisa seperti itu. Ya, merancang bagaimana juga tadi hal-hal seperti yang Pak Iqbal bilang, bahwa pembelajaran itu bisa masuk dalam proses pembelajaran. Jadinya juga ada keselarasan gitu antara Pak Iqbal dan Pak Rudi dalam proses pembelajaran. Gitu ya, gitu ya. Itu Pak. Nah, terusnya juga ya, ada latihan lain lagi nggak Pak Iqbal dari sekolah yang dibaca? Saya rasa event game itu Pak. Game itu. Kalau sudah saya Ya, rencananya ini udah cukup baik ya untuk Pak Iqbal lakukan gitu ya. Dan juga kira-kira dari masalah Pak Iqbal ini sudah bisa dipecahkan gitu kan? Yakin nggak Pak Iqbal dengan cara yang tadi bisa memecahkan masalah? kalau saya yakin Pak, karena mungkin dengan anak-anak dengan permainan olahraga tradisional mungkin anak-anak mereka terus pada saat kita sudah bisa mempelajari dengan video pembelajaran. Ya, jadi di Pak Iqbal juga dari bagus nih sudah optimis rencananya bisa dilaksanakan ya Pak Iqbal ya. Nah, nanti kita akan saya akan lihat lagi bagaimana pelaksanaan dari rencana Pak Iqbal itu apakah bisa berjalan dengan baik dan juga nanti bisa kita evaluasi bersama ya, kita diskusi gitu ya, kita cari lagi kalau memang solusinya masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita tambahkan bahkan menjadi lebih baik. Dan juga ya tetap semangat ya Pak Iqbal ya melaksanakannya agar tadi masalah yang Pak Iqbal rasakan bisa tertangani dan solusinya segera. Terima kasih Pak. Oke Pak Iqbal, mungkin saja dari saya mungkin yang bisa saya kasih masukan gitu ya Pak Iqbal gitu ya, semoga bisa dilakukan. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya Pak Iqbal. Mas, bagaimana nih Pak? Tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Menurut Pak Dimas, apakah sudah berjalan dengan lancar? Jadi saya sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Dari alhamdulillah untuk prosesnya berjalan dengan baik dan sudah lancar. Nah, ini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi Pak, ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi ya terkait indikator ketercapaian yang tadi Pak Dimas sudah sampaikan? Oke. Tadi saat proses coaching itu Bu ya, saya sudah menggunakan algoritma yang menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya coach saya itu akan lakukan. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dan juga solusi dari coach saya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ini sudah berhasil ya Pak ya melaksanakan coaching menggunakan kita. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching yang Bapak laksanakan, ada beberapa catatan ya yang akan saya sampaikan kepada Pak Dimas ini. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan kita, sudah menentukan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi ya, dan Bapak juga sudah melakukan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Ya, dan tadi juga saya sudah mengerti Bapak sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab ya pada coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi ya saat saya mengerti, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching. Yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi present ya atau kehadiran penuh. Tindakan yang aktif
dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, jadi setelah coaching hari ini, saya ingin mempelajari lagi lebih dalam mengenai alur tirta itu sendiri Bu ya, pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching yang lain itu hasilnya akan lebih akan lebih maksimal seperti itu. Baik, Pak, itu udah luar biasa sekali ya, Pak. Ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Nah, baik Pak, menurut saya itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih juga Bu sudah memberikan masukan dan juga sudah observasi dan juga pasca observasi tadi. Terima kasih Bu. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. CKP Kandang 9